Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah dan salawat pada Nabi. Hari ini kita bisa kembali untuk mulai pelajaran kita. Ayo segera, cepat. Oke, anak-anak semuanya. Hari ini ada satu orang yang tidak hadir, siapa? Baik. Kenapa tidak hadir? Oke, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita awali dengan doa. Pimpin Altaf baca doa sebelum belajar. Ya, Alfat. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin semuanya siapkan periksa kerapian sama persiapan buku-buku kita. Jadi alat tulis, buku tulis itu sudah ada di meja ya, tidak ada lagi yang tidak bawa buku catatan atau alasan tidak bawa buku pelajaran. Nah, oke, semuanya. Iya, nanti aja. Duduk aja situ dulu, oke? Nah, baik. Untuk pelajaran kita yang sebelumnya itu berkaitan dengan surat apa? Di Al-Quran hadis pelajaran apa terakhir? Surat apa yang kita bahas? At-Tahrim. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk pelajaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba perhatikan terlebih dahulu. Ada di layar beberapa gambar. Yang pertama itu gambar apa? Yang di sana. Kalau Arab itu dari sini bacanya, tapi kalau gambar itu dari sana. Yang kedua? Yang ketiga? 4. Oke. Kira-kira tahu apa yang kenapa Ustadz tampilkan ini? Oh, nggak tahu. Oke. Ini kira-kira gambar apa? Jus. Oke, jus. Terus jus nanas, jus apel. Sudah ada yang bisa pahami apa pelajaran kita hari ini? Belum. Ustadz lihatkan satu lagi. Bir. Ya bir. Bir. Ini minuman beralkohol. Iya. Oke. Nah, berarti yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan halal haram. Ya. Halal dan haram. Jadi ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Ada minuman halal dan ada minuman haram. Baik. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang akan kita bahas itu satu, memahami makanan dan minuman yang halal atau haram. Nah, ini tujuan pembelajarannya. TP, tujuan pembelajaran. 1. Yang kedua, setelah kita memahami apa yang maksud makanan halal dan haram, lalu kita akan cari nanti apa larangan Nabi, identifikasi tentang hukumnya. Kalau ayam halal, perlu nggak kita cari kenapa halal? Apa penyebab ayam halal? Perlu nggak? Kalau kecoa halal apa haram? Perlu nggak kita tahu kenapa haram? Perlu nggak kita cari tahu kenapa haram? Perlu. Atau yang tadi minuman.
Kenapa ini halal haram? Halal. Perlu nggak? Kenapa halal? Terus ini haram. Kenapa haram? Tahu nggak penyebabnya kenapa haram? Nah, untuk yang halal kita tidak perlu cari apa alasannya kenapa halal. Karena Allah perintahkan setiap apa yang ada di bumi boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kecuali ada yang dilarang oleh Allah. Dan pertanyaannya kenapa dilarang? Nah, itu yang akan kita bahas. Mengidentifikasi kenapa hukumnya haram, kenapa tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Berkaitan dengan halal haram, maka Ustadz akan bagi kita ke beberapa kelompok. Nah, ada berapa orang kita semua? 16. Oke, Ustadz bagi 3 saja. Ustadz bagi 3 ini berapa orang? Ini 1, 2, ini 7. Ustadz minta ini cuma 6 orang. Kemudian ini 5, di belakang 5. Jadi kelompok 1, 5, kelompok 2, 5. Altaf, boleh pindah ke sini? Gabung aja ke sini. Ya. Jadi Altaf boleh 1, 2, 3, 4, 5 itu kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. Yang 6 orang menjadi kelompok yang ketiga. Ya. Untuk tugas kelompok kita, Ustaz akan bagikan satu kelompok satu Al-Qur'an. Ya, satu kelompok satu Al-Qur'an. Karena apa? Kita akan mencari, kita akan temukan di dalam Al-Qur'an perintah atau larangan berkaitan dengan halal haram. Oke. Untuk kelompok 3. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 boleh Al-Qur'annya dipegang. Baik. Nah, iya, berlima sini. Boleh, yang ini boleh mutar juga. Pokoknya berhadap-hadapan. Fadil boleh menghadap ke belakang. Nah. Baik. Masing-masing kelompok akan Ustadz berikan kertas untuk catatan laporannya, hasil diskusinya. Yang pertama, silahkan temukan oleh kelompok 1 tugas kelompok 1-nya. Yang kedua untuk kelompok 2, yang ketiga untuk kelompok 3. Nih, tugasnya di bawah, di dalam kertas itu, tulis ayat yang berkaitan dengan larangan atau pengharaman dan perintah jika itu dihalalkan. Oke, silakan cari. Apa? Satu kelompok satu ayat. Satu kelompok satu ayat ya. Iya, tulis ayatnya. Ayat yang berkaitan dengan halal atau haram. Kalau ayatnya panjang, tidak usah tulis semuanya, yang berkaitan dengan halal haram saja. Ya. Potongan ayat yang berkaitan dengan halal haram. Iya, tulis ayatnya. Bukan, yang untuk kelompok 3. Satu saja, yang nomor 3. Cari yang nomor 3 tuh. Ya. Ayat, lafaz ayatnya, potongan, larangan, pengharaman atau perintah. Lalu apa artinya? Berarti sekitar satu baris saja. Iya. Kalau ayatnya panjang, itu nggak usah semua. Mana ayat pengharamannya? Sudah paham? Tugas kelompok 1 yang nomor 1? Itu, ada nomornya. Tugas masing-masing kelompok ada di nomornya. Ya, tulis ayat sama arti. Hah? Beda, kan beda. Ini kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Iya, beda. Yang ini yang dicari. Ini tugas kelompok 1, mana? Iya, cari.
Pendek saja. Yang mana yang termasuk ayat ya larangan atau pengharaman? Kelompok 2, ini. Yang ini saja. Untuk kelompok 2 yang ini saja, satu saja. Oke? Iya, ini mana? Cari ini. Yang Oke, tugas kelompok sesuai dengan nomornya ya. Iya. Iya, nama kelompok ini kan sudah kelompok 3. Tugasnya yang nomor 3. Silakan cari, tulis ayatnya. Temukan ini. Ini kelompok 2. Kelompok 2 yang ini. Cari, silakan cari bersama-sama. Ayo. Oke, ini dicari. Tugas kelompok 2 yang nomor 2. Cari ini. Iya, kelompok 2 cari ini. Ini tugasnya lingkari tugasnya ini. Silakan dicari di Al-Qur'an mana? Kelompok 1 sudah ketemu tugasnya. Nih. Iya, silakan cari. Mana ayat tulis di sini? Oke. Kelompok 3 sudah ketemu? Oke, silakan tulis ayatnya. Iya, di kertas itu untuk laporannya. Lafaz dan artinya. Potongannya saja, nggak usah semua. Mana ayat yang berkaitan dengan perintah atau larangan? Mana? Sudah ketemu belum? Sampai sini aja. Sampai sini aja. Oke, berarti yang di sini aja. Ayatnya sini aja. Nih, udah ya. Silakan tulis. Kalau sudah bertemu, kelompok 1 sudah ketemu? Belum ketemu itu? Yang nomor 1? Mana? Coba Ustaz lihat. Mana? Iya, mana? Ayo. Mana? Coba Ustaz lihat dulu. Sudah ketemu atau belum? Mana ayatnya? Ini ayat 3. Ini ayat 3. Nah, yang ditulis itu tentang pengharaman saja. Berarti cukup sampai di sini. Satu baris saja. Oke, ini kan panjang. Jadi tulis satu baris yang tentang pengharaman. Oke, silakan tulis, silakan kerjakan. Kelompok 2 sudah ketemu? Sudah, mana? Coba Ustaz lihat. Sampai sini saja. Iya, satu baris itu saja dari sini. Silakan tulis. Silahkan ditulis ayat-ayat yang sudah ditemukan dalam Al-Quran berkaitan dengan halal haram. Setelah itu siapkan artinya ya. Oh, artinya sudah. Artinya duluan. Oke. Berarti tinggal ayatnya. Sudah belum? Oke. Semua kelompok berarti sudah bisa menemukan, sudah bisa mencari dan menemukan ayat yang berkaitan dengan halal haram. Ayo segerakan rampungkan tugas masing-masing kelompok. Bantu temannya, bantu tahan Al-Qur'annya biar mudah ditulis.
Ya cukup ayatnya yang berkaitan dengan halal haram saja. Karena di satu ayat itu bisa jadi banyak masalahnya. Tapi yang akan kita temukan sekarang, bagian mana dari ayat itu yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang halal haram. Ayatnya sudah ditulis? Artinya? Belum ya? Oke. Ayo segerakan, selesaikan. Oke, kelompok 3 siap? Oke, kelompok 2. Kelompok 2, oke. Kelompok 1. Sedikit lagi, oke. Kita tunggu ya. Pastikan tugas kita sudah selesai dan siapkan, setelah ini siapkan kira-kira satu pertanyaan berkaitan dengan diskusi kita. Ya, setiap kelompok siapkan masing-masing minimal memiliki satu pertanyaan tentang materi kita. Setelah ini kita cukup menyampaikan hasil temuan kita di kelompok masing-masing, satu orang mewakili, ya. Kelompok lain boleh nanti nanya ya. Kelompok lain boleh tanya. Ketika kelompok 1 menyampaikan hasil temuannya, kelompok 2 dan 3 boleh mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh kelompok 1. Kelompok 1 siap? Oke. Sambil nunggu kelompok 1, kelompok 2 kira-kira apa ya yang perlu ditanyakan tentang untuk kelompok 1 nanti? Kelompok 3 juga seperti itu. Ya. Kira-kira siapkan satu pertanyaan yang akan ditanyakan ke kelompok 1 atau kelompok 2. Ya. Satu saja. Tentang pelajaran kita saat ini, tentang halal dan haram. Apa saja yang kira-kira yang ingin kita tanyakan? Kelompok 1 sambil menyelesaikan tugas itu, yang lain bantu siapkan satu pertanyaan tentang halal haram yang akan disampaikan, boleh ke kelompok 2, boleh ke kelompok 3. Selesai? Udah kan kita punya tugas masing-masing kan, sesuai dengan kelompok kita. Sudah, kenapa? Nggak ada yang setiap kelompok punya tugas masing-masing.
Oke, kelompok 1 kalau sudah selesai silakan dikasih tahu sudah selesai ya. Ya. Sudah? Baik. Nah, baik, sebelum kita presentasikan masing-masing, oke, semuanya duduk kembali. Baik. Nah, sebelum kita semuanya presentasi, Ustaz kasih dulu untuk ice breakingnya, biar semuanya santai dulu sebelum kita presentasi. Oke. Kita ice breaking sebentar ya. Nah, yang pakai ice breakingnya mau pakai mulut atau mau pakai jari? Jari. Oke. Semuanya Ustaz minta lenturkan dulu tangannya. Oke. Sudah lentur. Yang nulis tadi mungkin ada yang kaku. Sudah? Baik. Nah, permainannya adalah jari memanjat. Tahu? Jari memanjat. Bukan seperti itu. Oke. Sekarang perhatikan jari Ustaz. Buat seperti ini. Silakan ditiru semuanya. Oke. Posisinya seperti ini. Yang telunjuk kiri berdempetan dengan jempol kanan. Ayo. Lihat dulu. Telunjuk kiri berdempetan dengan jempol kanan. Ya, kayak gini. Oke, semuanya angkat tangannya biar Ustaz nampak. Siap? Nah, bagaimana cara melakukan permainan jari memanjat itu? Maka jempol kiri temukan dengan telunjuk kanan. Jempol kiri mengejar telunjuk kanan. Gini. Bisa? Dari sini putar. Iya. Putar lagi. Manjat lagi. Dia akan memanjat terus. Biasakan. Bisa? Bisa tidak? Bisa? Semuanya bisa? Telunjuk kanan, jempol kiri. Jempol kiri, telunjuk kanan. Bisa? Nggak bisa. Nah, itu karena belum peregangan jarinya. Kalau sudah fokus berarti pikirannya sudah bisa mengontrol gerakannya. Terus iya. Jadi itu sesuai juga dengan arahan pikiran kita. Jari tidak akan bisa bergerak kalau tidak diarahkan oleh pikiran. Ya. Kalau nggak fokus nanti mutar jarinya. Iya, orang yang fokus baru bisa mengarahkan jarinya untuk memanjat. Ini kesesuaian antara perintah pikiran dengan gerakan tubuh. Oke ya, cukup. Nah, iya. Oke. Nanti kita arahkan ke ice breaking yang lainnya. Hampir sama. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan kita. Kelompok 3. Satu orang silakan berdiri untuk perwakilan membaca temuannya dalam Al-Quran. Ya. Silahkan dibacakan ayatnya dan artinya tentang halal haram yang ditemukan kelompok 3. Yang lain dengarkan. Silahkan. Oke. Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Kelompok 1-2 ada yang mau ditanyakan tentang makanan halal dan baik? Ulang artinya, kurang kedengaran. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Itu artinya. Makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 3? Bagaimana makanan yang halal dan yang baik yang ada di bumi?
Makanan yang baik itu kayak mana? Yang tidak mengandung zat-zat yang atau hal-hal yang haram. Tidak mengandung hal-hal yang haram. Contohnya apa? Contohnya babi, bir atau alkohol. Itu yang halal apa yang haram? Haram. Kalau yang halal kayak mana kata Yang kelompok halal, 1? Kayak sapi, ayam, susu sapi. Oke. Baik. Untuk kelompok 3 silakan duduk. Kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan hasil temuan ayat berkaitan dengan halal haram? Sama ayatnya juga. Ayo, Zaki. Oke, Zaki silakan. Innama harrama alaikumul maitata wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkas, darah, dan daging babi. Itu berarti yang didapati oleh kelompok 2 adalah jenis makanan-makanan yang haram. Ada yang mau ditanyakan? Bacain lagi artinya, Zaki. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkas, darah, dan daging babi. Udah dengar? Bangkai. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 dan 3? Bangkai. Jelas satu tulisan. Ada? Enggak ada, cukup. Oke. Berarti udah paham kelompok 1 dan 3 tentang ayat yang ditemukan oleh kelompok 2. Kelompok 1 terakhir. Silakan bacakan ayat dan artinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhillu li ghairillah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 dan 3? Ulang. Coba ulang baca artinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oke. Ada yang mau bertanya? Ayo, Hafiz. Contoh bangkai, Hafiz. Apa? Hewan yang sudah mati dan lama mati dan tidak dibersihkan itu berbangkai, tulangnya membusuk. Ya, ada Altaf, ada yang mau ditanyakan? Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Maksudnya apa itu? Hewan yang disembelih tapi bukan atas nama Allah. Maksudnya apa? Boleh bantu? Ada yang mau bantu jawab kelompoknya? Disembelih hewan tapi tidak nama Allah. Apa maksudnya? Waktu disembelih dia tidak mengatakan Allah Akbar. Ada yang mau tambahkan? Itu yang dijawab oleh temannya. Tidak. Ada yang mau tambahkan? Saya tahu. Ya. Ketika menyembelih tidak membaca bismillah. Itu salah satunya, tidak baca